Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini saya di Saung Seroja, Kecamatan Ciampel. Bersama saya penyuluh agama Islam Kecamatan Ciampel, Ibu Eli Solihat. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Hari ini kita akan membicarakan mengenai mengasah kepekaan. Bagaimana kita hidup dalam rasa kepekaan kita, dan rasa kepekaan ini akan menolong kita dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai. Mengasah kepekaan. Seseorang menjalani kehidupannya, maka dia harus terus waspada. Waspada ini juga di dalamnya terangkum kepekaan. Dia peka terhadap keadaan, dia peka terhadap sosial, dia peka terhadap lingkungan. Menurut Bu Eli, kepekaan, mengasah kepekaan itu apa artinya? Dimulai dari kita diciptakan akal oleh Tuhan. Kita semua manusia diberikan akal yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Itu kelebihan daripada manusia itu, yaitu akal. Nah, di sini adalah fungsi akal itu sendiri untuk mengasah kepekaan kita. Dimana ketika akal kita berfungsi, otomatis kita bisa memikirkan apa yang terjadi, dan kemudian itu bisa membuka mata hati kita. Karena kalau kepekaan itu bisa dilatih kalau memang mata hati kita sudah terbuka. Kalau mata hati kita tidak terbuka, kepekaan itu tidak bisa terlatih. Berarti kepekaan itu kan proses yang terus menerus. Iya. Entah peka perasaannya, entah peka terhadap sosialnya, tapi intinya kepekaan itu membawa kita mampu menilai sehingga bertindak dari penilaian itu. Bagaimana kita bisa mencapai kepekaan itu? Kalau dalam agama Islam itu kita ada istilah penggunaan akal, itu ada istilah tadabur, tafakur, dan akhir daripada tadabur dan tafakur itu outputnya yaitu tasyakur. Nah, ketika tadabur ini, kita tadabur, seseorang tadabur, dia menelaah, mengkaji tentang firman-firman Tuhan yang di dalamnya ada perintah, ada larangan. Kenapa ini ada perintah? Kenapa ada larangan? Dikaji. Di situ ada kepekaan batin, karena nanti kita akan ada kepekaan secara spiritual. Di situ ketika tumbuh kepekaan spiritual, di sana kita akan mulai lagi yang namanya tafakur. Tafakur itu memikirkan atau kita mengolah pikir kita yang telah Tuhan berikan, sehingga pikir kita itu bisa menjadi satu alat untuk kita melihat fenomena yang ada, baik itu alam semesta maupun kita melihat orang lain, melihat keadaan orang lain. Itu akan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dan Tuhan menyatakan dalam Al-Quran 16 kali itu ulul albab, bagi orang-orang yang berpikir. Berarti hanya orang-orang terpilihlah yang mempunyai pikiran dan orang yang peka yang bisa membaca ayat-ayat Tuhan. Nah, disinilah tafakur ini bisa mengakibatkan ketika kita melihat orang lain lalai, maka atau yang mengakibatkan penyesalan, kita bisa waspada bahwa hal itu tidak akan saya lakukan karena hal itu menimbulkan penyesalan. Kemudian ketika ada teman kita atau yang lainnya diberikan masalah atau cobaan atau musibah, kita ada rasa sosialnya, jadi empatinya ada. Karena apa? Kita sudah melihat fenomena yang ada bahwa Tuhan menyuruh kita untuk rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Di situ kita gali potensi kepekaan spiritual kita. Kemudian pasti ketika spiritual kita sudah tinggi dan bisa berkembang, kepekaan sosial itu akan ada. Dan juga ketika ada rasa tafakur itu bukan saja hanya melihat fenomena yang ada, kepada diri kita sendiri pun kita tafakur. Ketika kita dari bangun tidur kita bisa membuka mata, ini kan salah satu dari kasih sayang Tuhan kepada kita, itu patut disyukuri. Sedangkan orang lain yang tidak seberuntung kita itu banyak. Jadi di situ ketika rasa syukur itu ada, rasa memberi itu pasti ada kepada orang lain, karena kita merasa bahwa harta kita bukan harta milik kita pribadi, tapi itu adalah milik yang telah diberikan oleh Tuhan, diamanatkan oleh Tuhan untuk bersama kita berbagi. Gitu. Jadi kepekaan sosialnya ada. Sehingga dari hasil tadabur dan tafakur, kita melihat, kita merenungi diri sendiri, sekitarnya, alam sekitar, kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita pandai bersyukur, insya Allah
Rasa syukur kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan secara spiritual kita kepada umat atau kepada masyarakat gitu. Kita melatih kepekaan karena kita tahu tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Baik yang kita alami sendiri maupun yang orang lain kita alami, kita sama-sama belajar gitu ya. Supaya kalau jelek tidak terjadi kembali, kalau bagus bisa diulangi lagi dengan cara yang sama, atau kita kembangkan kehidupan kita. Jadi bukan karena hidup kita bahagia baru kita bersyukur, tapi karena kita bersyukur, proses, maka hidup kita jadi bahagia. Ketika hati kita bersih, jiwa kita bersih, kepekaan itu ada. Karena apa? Tidak ada rasa sombong di dalam hati kita. Supaya kepekaan kita tetap ada dan tetap terasa, kita perbanyak muhasabah. Kalau bahasa saya, muhasabah itu adalah mengintrospeksi diri sendiri. Apa yang telah kita lakukan, berapa kesalahan yang kita lakukan, apa yang perbaikan yang pernah kita lakukan. Dan kita menganggap bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu kita lupakan. Tapi ketika kita melaksanakan atau melakukan keburukan, itu ingat. Jadi jangan ingat-ingat kebaikan, tapi ingat-ingat keburukan kita. Apa tujuan kita melatih kepekaan? Menambah empati kita, menumbuhkan rasa empati kita, karena rasa empati yang ada itu diperintahkan oleh Allah ketika kita saling berbagi dan lain sebagainya. Kemudian kepekaan itu pula berhubungan juga, mempunyai pengaruh juga kepada kewaspadaan. Kita bisa memupuk kewaspadaan kita ketika kita salah melangkah. Ketika kita salah melangkah, itu kita sudah waspada. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita melihat orang lain. Karena kita ngeh ya. Ngeh, karena kita dikasih itu kan ketajaman indera kita. Emang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Itu mengasahnya itu. Jadi ada insting, ada intuisi bahwa kayaknya ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres nih, apa nih gitu kan? Kita bisa introspeksi diri sendiri. Tapi kalau sepertinya kita tanpa ada pengasahan kepekaan itu, kita kayaknya nggak ada masalah gitu. Kan berbeda dengan orang ketika berbicara salah. Itu kalau orang peka itu, wah saya salah nih, mungkin orang itu tersinggung oleh saya. Tapi kalau orang nggak peka kan nggak ngerasa diri emang saya seperti ini gitu. Padahal ya, malah dibangga-banggain. Iya, malah dibangga-banggain. Ya biarin aja orang nggak mau terima saya gitu. Orang saya orangnya udah kayak gini gitu. Padahal kan tiap orang berbeda. Jadi ada waspada, udah itu juga ada empati, udah itu kita belajar. Kita bisa membentengi diri kita dan juga orang-orang yang kita sayangi, seperti teman kita, sahabat kita, pasangan kita gitu ya. Apalagi dengan pasangan, ketika ada sesuatu hal, karena kita peka terhadap masalah, kita ada permasalahan, kita bisa tegur orang pasangan kita atau keluarga kita bahwa hal itu salah. Nanti hal itu kalau memang terjadi maka berakibat ini gitu. Jadi bisa melindungi orang-orang yang kita cintai. Juga yang lebih pentingnya lagi kalau dalam rumah tangga, kepekaan terhadap pasangan. Nah ini Mas, ketika kepekaan terhadap pasangan ini maksudnya kan chemistry. Chemistry. Ketika dalam rumah tangga itu chemistry sudah terjalin, itu sangat indah rasanya. Jadi pernikahan itu benar-benar pernikahan yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah yang chemistry-nya ada. Jadi bukan istri hanya sebagai istri yang notabene dia ngurusin anak, atau suami datang dia ngasih masak untuk suami, tidak hanya seperti itu. Tapi di dalam rumah tangga itu bagaimana bisa menciptakan masing-masing dengan bekerja sama, bisa menciptakan satu kebahagiaan. Ini kan belum perlu ada chemistry dan saling kepekaan satu sama lain. Jadi tidak ada namanya menguasai salah satu. Iya, tidak ada yang dominan. Jadi semuanya itu bekerja sama untuk sama-sama menciptakan keluarga sakinah mawaddah warohmah, atau keluarga baiti janati gitu. Kalau dalam kita kan ada baiti janati, rumahku surgaku. Itu bukan hanya kewajiban seorang istri saja, tapi ada kerjasama antara suami, dan ini bukan kepekaan juga kan. Kalau yang satunya nggak peka gimana? Capek seorang istri. Kalau nunggu suaminya peka gitu. Kepekaan nggak cuma kepeka dengan kasih sayangnya Tuhan, tapi peka juga dengan teguran Tuhan. Kadang-kadang kan orang jengkel aja, wah dapat kesusahan, dapat ketidakenakan. Bisa jadi kan itu dihadirkan Tuhan supaya kita ngerti gitu, ada yang nggak beres, atau ada yang salah,
segera perbaiki gitu. Iya. Bagaimana kita bisa menerima teguran sehingga kita peka, itu teguran kasih sayang. Iya, iya. Tuhan itu kasih sayangnya mungkin kalau seperti orang tua tidak seperti orang tua. Kalau orang tua anak lapar dikasih makan. Kalau Tuhan tidak kan? Kalau Tuhan tidak. Ketika kita meminta kekayaan, Tuhan bukan memberikan uang, tapi memberikan peluang, memberikan potensi, memberikan bakat. Ketika kita minta disabarkan, Tuhan kasih apa? Masalah yang tidak berhenti-berhenti. Pas Itu minta sabar malah dapat masalah ya. Iya, itu adalah ketika kita minta kepada Tuhan kesabaran. Ya Allah, berikan kesabaran kepada saya. Karena kita meminta kesabaran, Tuhan kasih masalah. Kenapa? Supaya kita nambah sabar. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Dan caranya memberi itu caranya yang sesuai dia. Sesuai dengan, kalau memang kita lebih baik dengan kasih sayang Tuhan itu dengan memberikan teguran, berarti Tuhan memberikannya dengan teguran. Tapi itu rasa kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi ketika Tuhan memberikan teguran kepada kita lewat orang lain atau lewat diri kita sendiri, ada musibah dan lain sebagainya, maka disitulah Tuhan menyayangi kita, tidak meninggalkan kita. Karena kalau kita tanyakan Tuhan di mana, Tuhan tidak jauh. Tuhan dekat dengan urat leher kita. Iya, sebatas amin dan sujud kita. Iya, Tuhan tetap ada di hati kita. Cuma kitanya kadang suka lupa gitu. Closing statement. Teman-teman semua, alhamdulillah di sini kita sama-sama belajar dan saya juga belajar tentang bagaimana mengasah kepekaan. Dan di sini di dalam agama saya, agama Islam, mungkin dengan bahasa yang lain, di agama yang lain kita ada tadabbur, ada tafakur, dan outputnya adalah tasyakur. Asah kepekaan kita, insya Allah dengan kepekaan spiritual, kepekaan sosial, dan juga kepekaan bermasyarakat kita akan lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita akan lebih dekat lagi dengan Allah, kita akan lebih dekat lagi dengan sesama manusia yang kita saling cintai. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, terima kasih banyak untuk waktu dan wawasannya. Saya tutup acara dulu. Penonton, terima kasih banyak telah menyaksikan bulan kami berdua. Pesannya, kita latih kepekaan sampai kita menjadi peka, bahkan terhadap teguran, tanda kasih sayang Tuhan kepada kita. Berhenti mengeluh, tetap mengasah kepekaan dan jalani kehidupan. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai kabar tulis, kabar tulis. Terima kasih.